Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Pada kesempatan ini, saya hendak melakukan testimoni ataupun sebuah perenungan dengan pertama-tama menyampaikan bela rasa yang mendalam atas berpulangnya salah seorang pegiat interfaith, gerakan antar iman, yaitu Mas Trisno Sutanto, ya, yang berpulang meninggalkan kita semua pada Sabtu Sunyi 30 Maret 2024, sehari menjelang Paskah. Saya secara pribadi tentu belum memiliki intensitas komunikasi yang khusus dengan Mas Trisno, walaupun kemudian saya tersadarkan bahwa beliau meninggal dalam usia 61 tahun. Padahal penampilan beliau sehari-hari yang kita ketahui kelihatannya sangat bebas dan menunjukkan satu vitalitas kemudaan, ya. Jadi mungkin kita juga akan terkejut bahwa beliau sudah menggapai usia yang ke-61 tahun. Para sahabat sekalian, saya sebagai salah seorang yang tentu juga mempunyai kesempatan berinteraksi dengan Mas Trisno atau Pak Trisno, ya, pada saat saya mengikuti kegiatan pendidikan keragaman yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kami adalah orang-orang muda yang dihimpun dalam satu program yang bertujuan untuk menyiapkan orang-orang muda yang memiliki visi pluralisme dan membangun toleransi di antara keragaman agama. Dan Mas Trisno merupakan salah satu fasilitator, ya, yang membicarakan politik kerukunan di Indonesia. Dan saya kira ada satu buku yang juga beliau terbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kemarin tentang politik kebinekaan. Dan saya rasa itu salah satu legacy yang ditinggalkan oleh beliau, selain tentu saja pergerakannya dan seluruh kiprahnya di ruang publik. Seorang Trisno Sutanto mengajarkan kita untuk tidak terkungkung dalam tembok atau dalam benteng agama sendiri. Beliau menjadi penghubung, ya, yang menghubungkan aktivis-aktivis, orang-orang muda, juga tokoh-tokoh gereja untuk selalu peduli dan peka membangun dialog, membangun relasi antar agama. Dan dalam kaitan itu patutlah disebutkan juga nama almarhum TH Sumartana, yang tentu saja di dalam diri Mas Trisno, roh dari Sumartanan itu hidup dan juga dihidupi oleh Mas Trisno. Jadi tinjauan terhadap pemikiran Sumartana juga dikerjakan secara telaten oleh Mas Trisno, dan saya kira kita bisa membaca buku yang juga ditulis oleh atau dieditori oleh Mas Trisno berkaitan dengan salah satu tokoh pluralisme Indonesia dari Protestan, yaitu TH Sumartana. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya terakhir bertemu dengan Mas Trisno tahun lalu ketika ada kegiatan rapat kerja nasional Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan beliau datang sebagai bagian dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan juga turut memberikan pemikiran-pemikiran berkaitan dengan bagaimana sikap gereja di tengah-tengah konteks pluralisme bangsa kita. Dan saya merasa bahwa beliau tetap konsisten di jalan itu. Dan kalau kita membaca media sosial saat ini, ada banyak sekali sahabat-sahabatnya, laki-laki
laki-laki maupun perempuan, lintas iman, saudara-saudara Islam, memberikan testimoni tentang bagaimana relasi, interaksi, dan komunikasi yang terbangun dengan Mas Trisno. Saya rasa beliau tidak hanya berpikir secara teoretik, tetapi beliau juga membangun praksis, ya. Jadi bagaimana itu nampak dalam interaksi, komunikasi, dan juga kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan secara konsisten. Dan beliau adalah salah satu, kalau boleh saya menyebutnya sebagai teolog yang tipikal. Setahu saya beliau bukan pendeta, tetapi pikiran-pikiran teologisnya sangat kuat dan membantu gereja-gereja juga untuk melihat, ya, peran gereja di ruang publik. Membicarakan teologi tidak terlepas juga dengan membicarakan isu demokrasi sebagai satu kesatuan, karena gereja ada dalam dunia dan gereja bersama-sama juga membangun sebuah tatanan hidup bersama yang demokratis, dan bagaimana agama-agama memberi kontribusi dalam rangka membangun hidup bersama yang demokratis itu. Dan saya rasa Mas Trisno telah membantu kita untuk terus melangkah dalam konsistensi untuk merawat pluralisme, toleransi, kerjasama, dialog antara agama, dan membangun demokrasi. Saya juga membaca satu testimoni dari sahabat saya, Bung Novi Binontoan di Manado. Dia memberikan kesaksian bahwa Mas Trisno juga memberikan ruang bagi teolog-teolog muda, orang-orang muda, untuk berpikir bersama, menulis misalnya di website satuharapan.com, ya. Dan itu sebenarnya satu jendela kecil untuk melihat bahwa Mas Trisno tidak hanya melihat dirinya di Jakarta atau di Tanah Jawa, tetapi dia juga selalu membuka ruang untuk di daerah-daerah di Manado, ya. Saya di Maluku dan juga teman-teman seperti Abang Fuad, ya, yang ada juga di Ambon, kita terhubung, ya, dan ingin terus berpartisipasi supaya wacana pluralisme tidak hanya berputar-putar di Jawa atau di Jakarta, tetapi menjadi gerakan bersama di Indonesia. Dan secara pribadi saya ingin mengatakan bahwa saya akan meneruskan, ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Trisno pada jalan pluralisme, pada jalan dialog, pada jalan toleransi, dan mudah-mudahan teman-teman juga yang lain, ya, kita semua mengambil jalan itu, karena selagi kita menjadi Indonesia, maka kita tetap hidup dalam keragaman, dan kita harus terus merawat keragaman itu demi satu tatanan bersama yang lebih adil, yang lebih sejahtera. Selamat jalan Mas Trisno, senior yang hebat, memberi inspirasi bagi kita untuk tetap konsisten sebagai Indonesia yang berbineka tunggal ika. Terima kasih, saudara dan sahabatku, Tuhan memberkati.